Oke, terus Kak J, ini kan dari sekian banyak genre desain Hmm. gitu ya, genre. Mm-mm. Apa sih kalau desain namanya ya? Style kali ya Style. nyebutnya. Dari sekian banyak style desain gitu. Kenapa yang Heeh. dipilih adalah fashion muslim gitu? Ya pertama karena aku seorang muslimah ya, karena akan sangat lucu kalau tiba-tiba aku mengeluarkan koleksi yang tidak busana muslimah, itu pertama. Terus? Dan yang kedua, aku selalu melihat bahwa fashion muslim ini cukup menarik dengan berbagai tantangannya gitu. Eh, Sebetulnya ketika aku membuat Janahara, Janahara itu tuh asal muasalnya tuh berawal dari buah pemikiran aku dan pengalaman aku dari aku kecil gitu. Aku melihat bahwa fashion yang dulu ya, bicara busana muslim zaman dulu ya, aku tuh termasuk orang yang hidup di berbagai zaman loh, tahun Iya. 80-an, 90-an, 2000-an, sampai 2010 dan 2020 di sekarang ya kan. Jangan Aku ditanya merasakan, usianya ya. iya, jangan ditanya ya usianya. Tapi forever 27 kok Mbak. Cuman gini, dari tahun 80-an, 90-an lah ya, aku bisa lihat tuh, wow, busana muslim itu konvensional banget ya konsepnya gitu. Dari yang orang tuh kalau pakai baju muslim tuh harus satu paket, atasan, bawahan, jilbabnya, itu tuh kayak satu paket gitu. Jadi kayak nggak ada pilihan gitu loh kalau kita berbusana muslim. Dan di zaman itu, aku juga ngerasa, kenapa ya kok konsepnya very old school gitu. Karena orang-orang yang pakai hijab pada saat itu kan banyak kan orang tua ya Betul. kan. Nah, itu tuh aku merasakan banget gitu loh, kayak aduh gila ya, challenging banget ya, membuat baju busana muslim gitu. Gimana ya caranya bisa bikin baju busana muslim yang keren. And at that time gitu ya, itu kan aku masih teenagers lah, sekitar umur 15-16 tahun gitu kan. Dan aku nggak bisa kebayang kalau aku gayanya jadi kayak ibu-ibu gitu kan. Maksudnya kan aku jiwa muda pada saat itu gitu. Nah, akhirnya aku kumpulin tuh beberapa referensi ketika nanti aku mau buka atau membuat brand ini gitu, aku mau bikin yang kayak gimana gitu. Jadi itu sebenarnya based on my experience gitu. Nah, sampai akhirnya di 2010 aku ketemu sama teman-teman hijabers community ya. Di situ asal muasalnya juga cukup menarik. Kita ketemu di satu event. Awalnya kita juga cuma temenan aja gitu. Tapi aku melihat bahwa di situ perkembangan muslim tuh sudah berubah nih. Sudah tershifting, yang tadinya yang sangat menggemari busana muslim itu adalah orang tua, mulai pelan-pelan anak-anak muda sudah mulai lebih cepat dikenalkan lah dengan si busana muslim ini. Dan uniknya lagi, mereka juga punya profesi yang menarik gitu. Maksudnya dulu kan kayaknya kalau orang udah pakai baju muslim gitu ya, mikirnya kan udahlah gue di rumah aja gitu kan, udah jadi ibu rumah tangga aja, kalaupun bekerja juga bekerjanya juga udah terbatas karena di beberapa instansi nggak diizinin kan orang berhijab. Atau misalnya kalau kita mau hijab, ya pokoknya hijab tuh selalu terbatas lah gitu loh, membatasi orang gitu. Sehingga kan banyak orang zaman dulu tuh berpikiran bahwa udah deh ntar hijabannya kalau udah tua atau udah nikah atau udah punya anak gitu. Jadi nggak ada orang kepikiran di masa muda tuh orang berhijab gitu. Nah, itu tuh sebenarnya jadi salah satu motivasi aku juga tuh pada saat itu kan, melihat waduh kenapa ya kok hijab itu sendiri kok selalu diartikan seperti itu gitu. Nah, makanya ketika ketemu dengan teman-teman hijabers community inilah, melihat mereka dengan berbagai profesi yang cukup menarik ya. Maksudnya profesinya tuh apa ya? Penyanyi tapi berhijab, atau misalnya mereka model berhijab gitu. Itu kan lucu ya Mbak ya, menurutku kayak wow, something ya ini gitu. Nah, kenapa ini tuh tidak dijadikan satu motivasi atau inspirasi baru gitu loh buat teman-teman hijab, bahwa hijab tuh nggak ngebatasin kita loh dalam melakukan berbagai aktivitas, ataupun nggak membatasi kita kalau kita mau berkarya atau berkarir gitu kan. Makanya sebenarnya goalnya aku ketika aku ngeluarin koleksi Janahara itu adalah mengakomodate mereka gitu, supaya fashion itu tuh, fashion hijab itu nggak membatasi mereka sih untuk melakukan apa yang mereka inginkan gitu, dan tetap mereka bisa mengerjakan atau menjalani syariahnya gitu without having any doubts or apa ya, problems in the future lah. Karena aku ngerasa gini ya, sebenarnya kan hijab itu kan pelengkap ya. Tapi kan kalau misalnya orang punya profesi, katakanlah misalnya jadi polisi, atau misalnya dia jadi pegawai bank gitu kan, kan sebenarnya nggak ada hubungannya gitu loh. Tapi kan dulu tuh orang tuh mikirnya hijab tuh very identik dengan agama, sehingga representatifnya tuh jadi, aduh ini keagamaan
kurang baik nih buat wajah perusahaan atau gimana gitu kan. Ya tapi kan sebenarnya itu menurutku it's too cliche aja sih, orang tuh shallow aja berpikir seperti itu at that time ya. Makanya semenjak pergerakannya hijabers community itu makin besar bergerak, belusukan lah ke daerah-daerah gitu, orang tuh sekarang ya thanks to hijabers community aku ngerasa that community tuh change everything sih Mbak. Kayak sekarang kalau kamu bisa lihat orang berhijab ada di mana-mana. Bahkan sampai artis aja sekarang udah banyak banget yang berhijab, dan itu kan sebenarnya jadi satu referensi kan buat orang, dimana mereka itu kan sebenarnya percontohan lah ke masyarakat gitu kan, sehingga ketika makin banyak artis berhijab, orang-orang juga jadi mulai nggak takut lagi nih sama hijab, mulai ikutan, mulai jadi tren gitu kan. Terus juga instansi-instansi yang dulu orang nggak boleh pakai hijab sekarang udah pakai hijab, pegawai bank udah boleh, zaman dulu mana boleh gitu kan. Terus polisi, ABRI, apalagi tuh ya, banyak banget lah gitu yang merubah. Iya, pramugari, maksudnya banyak banget hal yang berubah lah semenjak komunitas itu terbentuk gitu. Makanya kalau misalnya aku tuh ngerasa cukup cukup honored lah ya, karena ada di dalam pergerakan itu, di dalam sistem itu, sehingga ya akhirnya Jana Hara bisa sampai sekarang pun juga karena ya the marketnya itu juga support gitu loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.